Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Sobat Busan sekalian. Oke, jadi kita kembali lagi nih ya di Ngopi dan Ngobrol Filsafat Kaum Milenial bersama mahasiswa hubungan internasional dari Universitas Mula Warman. Tepuk tangannya dulu dong. Oke. Jadi pertama-tama perkenalkan ya, nama saya Sekar yang akan memandu podcast kita pada malam ini. Jadi malam ini tuh kita masih akan membahas dengan topik yang tidak kalah serunya dengan malam-malam yang lain, yaitu Reality in Philosophy and IT. Oke, jadi bersama tentu saja saya tidak akan berbicara sendiri di sini. Saya akan ditemani oleh narasumber-narasumber yang keren banget nih. Jadi sebelum acara dimulai ya, disclaimer dulu nih. Podcast ini tuh merupakan rangkaian dari Merdeka, Belajar Kampus Merdeka. Ya jadi ini tuh rangkaian belajar mata kuliah filsafat yang dibimbing langsung oleh ibu dosen kita, Ibu Unis, dan dipersembahkan oleh mahasiswa semester 1 Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mula Warman, yang mana narasumber di sini termasuk saya sendiri tuh masih dalam tahap belajar ya, jadi disclaimer dulu. Nah, malam ini tuh ada yang spesial nih, karena segmen kali ini sebenarnya nggak ada di planning. Tetapi karena audiens kalian memiliki ketertarikan yang besar banget nih dengan topik yang akan kami bawakan pada malam hari ini, jadi malam ini kita akan ditemani oleh tamu spesial dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer. Tepuk tangannya dulu dong. Oke, jadi tanpa membuang banyak waktu lagi Sobat Busam sekalian, jadi langsung saja ya kita panggilkan pembicara-pembicara kita pada malam hari ini, yaitu ada mahasiswa-mahasiswa semester 1 Hubungan Internasional Universitas Mula Warman, Bang Faris dan Bang Zaki, silakan. Oke, dan selanjutnya tamu spesial malam hari ini, mahasiswa-mahasiswa semester 3 perwakilan dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer, Bang Steven dan Bang Firza. Oke, jadi gimana nih Bang kabarnya nih? Mulai dari Bang Firza dulu deh, gimana nih malam ini? Ada nervous nggak nih, soalnya disaksikan oleh para audiens yang luar biasa sih sepertinya. Gimana nih Bang? Cek. Oke, untuk masalah nervous ya pasti ada lah ya. Ya pasti. Karena sih. kan ini kalau mau jujur ini pertama kalinya saya ngobrol di depan orang banyak gitu. Oh iya pasti. Tapi ya perdana lah ya. Anggap santai aja lah Bang, ini kan ngopi dan ngobrol. Jadi nggak usah terlalu formal, informal. Kita sharing-sharing ilmu di sini sih. Ya enggak Sobat Besar sekalian? Oke, nih gimana nih Bang Steven? Ya kalau dari saya sih sebenarnya saya nervous ya. Walaupun bukan pertama kali naik panggung. Oke. Masih ada hawa-hawa nih ya, gugup Iya. Nih untuk mahasiswa Universitas Pulau Warman yang udah biasa manggung, masih demam panggung nggak nih? Wah, kalau biasa ya enggak ya, baru sekali juga kemarin. Wah, ya tapi nervous. Tapi apa ya, ngelihat teman-teman semua gitu kan yang di bawah seperjuangan sudah selama ini kita podcast tiap malam, mana suaranya. Itu nervous saya ya bisa dibilang ya cukup tertutupi lah ya. Oke. Nah, Zaki nih gimana Zaki? Bang Zaki ini gimana? Ya udah mulai percaya diri lah dikit, karena ini kan bukan pertama kalinya saya podcast di sini. Wah. Ya dua minggu yang lalu ya kita podcast. Oh iya benar. Oke. Jadi ini membuktikan ya bahwa mahasiswa di bimbingan sama Ibu Unis itu bukan mahasiswa kaleng-kaleng nih, kita berani atau pede semua. Oke, tanpa membuang banyak waktu lagi, ini kan kita lagi membicarakan reality in philosophy and IT. Nah, untuk filosofi sendiri nanti akan dibahas oleh Bang Faris dan Bang Zaki, sedangkan untuk reality in IT itu akan dibahas oleh Bang Firza dan Bang Steven ya. Oke, langsung saja nih saya tanya pendapatnya dari Bang Steven dulu nih.
Apa sih itu reality? Kalau menurut saya, yang dari saya pelajari itu, reality itu bisa menjadi reality kalau itu di tempat yang seharusnya berada. Contohnya seperti ini, kalau kita melihat dari dunia metaverse itu kan sebenarnya kan itu kan dari reality sini kan itu kan terasa kayak fiksi gitu ya, tapi itu ada. Nah kalau kita masuk dalam dunia metaverse, metaverse itu ada, nyata, reality. Oke. Nah jadi kalau kita melihat reality kenyataan dari sini, dari pandangan sudut pandang metaverse itu, sebenarnya kita ini cuman fiksi aja, sekedar ada tapi nggak nyata, kayak gitu. Kita ini fiksi guys, sekedar ada tapi tidak nyata. Wah gimana tuh? Mungkin Bang Firsa bisa jelasin nih gimana? Bisa mendalami mungkin. Oke, kita kembali ke teori relativitas menurut Einstein ya, di mana hukum fisika itu tetap gitu kan. Tapi yang bikin berubah itu adalah ruang. Oh, jadi ruang itu mempengaruhi reality itu sendiri ya? Yang mempengaruhi reality itu sendiri. Jadi pandangan-pandangan orang IT nih seperti itu ya tentang reality. Gimana nih para calon-calon filsuf dari Universitas Mula Warman nih, pandangannya gimana nih tentang reality itu sendiri? Filosofi dong, tentang filosofis. Oke, gimana nih Bang Faris? Coba. Oke, jadi kalau untuk dari saya sendiri ya, untuk definisi realita itu sendiri, saya sebenarnya punya kayak landasan sendiri lah, ada teori yang saya pakai. Tapi kalau misalnya untuk pendapat saya sendiri, simpelnya saja reality itu tempat di mana kesadaran kita itu berada. Tempat di mana kesadaran kita itu berada itu reality. Karena kesadaran kita itu tidak hanya ada di dunia fisik yang kita hadapi sekarang ini, bisa saja berpindah. Dan realita itu sebenarnya bisa juga orang interpretasikan itu dia itu semacam perspektif juga. Itu tuh bisa berbeda dari orang ke orang, dari individu ke individu. Kayak makna dari realita, definisi dari realita itu sendiri, itu dari orang ke orang itu bisa berbeda bahkan. Jadi kalau menurut saya ya, itu tidak ada jawaban absolutnya. Tapi secara umum, kalau saya mendeskripsikan reality itu sebagai di mana tempat kesadaran kita itu berlaku, di mana kesadaran kita itu terletak gitu. Oh ya, jadi itu berdasarkan based on perspektif lagi ya, kembali ke perspektif diri masing-masing sendiri, gimana cara mendefinisikan realita itu sendiri. Kalau Bang Zaki nih, apa nih yang mau ditambahkan? Kalau saya sih, menurut saya realita itu sesuatu yang tidak perlu dibuktikan adalah nyata, tidak perlu dibuktikan adalah real. Waduh. Misalnya yang paling bisa kita ambil adalah pikiran kita. Saya tahu saya real karena saya bisa memikirkan saya ada di sini. Kamu juga bisa tahu Anda real karena kamu bisa lihat saya di sini, bisa lihat ruangan ini dan segalanya. Oke, karena saya berpikir maka saya ada ya. Iya, dari René Descartes. Oke, jadi seperti itu nih. Nah, itu tuh sudah terlihat ya guys, perbedaannya antara perspektif filosofi sendiri dengan perspektif IT nih. Kalau misalnya boleh diperdalam lagi nih, kalau di IT itu reality sendiri tuh letaknya absolut atau gimana? Kalau di filosofi sendiri tadi katanya kembali ke perspektif masing-masing. Ya relatif, semuanya itu relatif. Kalau di IT sendiri yang based on science nih, based on ilmu pengetahuan. Gimana nih Bang, boleh nih dijelaskan? Boleh dari Bang Steven dulu atau Bang Firza dulu? Oke, Bang Firza dulu. Kalau masalah realita tadi ya, itu sifatnya relatif ya. Oke, relatif. Ya. Jadi kita semua satu pemahaman nih ya, dari sisi ilmu pengetahuan dan sisi ilmu filosofi, bahwa realitas itu relatif tadi. Ya, relatif. Relatif. Oke, kita punya satu pemahaman nih. Kalau misalnya nih, kita kan membicarakan reality, dan saya tuh pernah dengar itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita ini hidup di dunia simulasi. Nah, metaverse and simulasi itu real kan adanya di ilmu pengetahuan, di IT ada kan? Ya, itu ada. Oke, benar. Nah, kalau menurut pandangan filosofi sendiri nih, metaverse atau simulasi itu sebenarnya masuk reality atau bukan? Karena itu menurut saya itu reality yang dibuat kan. Nah, itu gimana nih menurut pandangan filosofi sendiri?
Oke, jadi kita sudah masuk ke situ ya, ke metaverse Oke, dan sebagainya. boleh. Jadi, nah sebelum ke situ, saya di sini mau menjelaskan lagi nih. Tadi kan saya bilang saya ada berlandaskan sebuah teori juga. Nah, jadi di sini yang mau saya bahas di sini adalah pandangan realita menurut Plato. Ini sobat-sobat Busam sekalian sudah tahu kan Plato siapa kan? Sudah tahu belum guys? Sudah tahu kan? Sudah disebut berapa kali gitu nama beliau kan? Nah, jadi Plato itu dia ini punya satu pandangan tersendiri juga, satu teori juga terkait realita ini. Dia mengatakan bahwa realita itu terbagi jadi dua. Dia mengatakan reality itu ada physical realm, dunia yang fisik yang kita hadapi sekarang, dan realm of forms. Nah, apa itu realm of forms? Nah, jadi untuk mungkin supaya nalar-nalar kita semua bisa mencapainya ya. Jadi saya di sini akan analogikan saja begini. Jadi bayangkan sobat-sobat Busam sekalian ini menggambar sebuah segitiga. Nah, ketika kita menggambar sebuah segitiga, misal kita buat di mungkin buku tulis gitu kan, dari pulpen atau dari pensil. Okay. Itu kan kalau misalnya kita langsung buat aja segitiga, 1, 2, 3 garis gitu kan. Nah, saya yakin sekali dan saya yakin kita semua juga setuju bahwa kemungkinan besar segitiga itu tidak akan sempurna bentuknya. Jadi kan kalau segitiga itu kalau digabungkan itu berapa ya, kayak sudutnya 180 derajat gitu kan benar, semuanya. Benar. Nah, kemudian setiap sisinya itu masing-masing itu 60 derajat. Nah, saya yakin kalau misalnya kita langsung gambar buta aja itu kan kayak segitiga gitu kan di buku tulis. Itu setiap sisinya itu nggak bakal sama sudutnya gitu kan. Nah, cuma kalau misalnya kita tanya orang, ini segitiga bukan? Orang bakal jawab itu tetap segitiga. Oke. Nah, iya kan? Nah, kemudian apa hubungannya dengan physical realm dan realm of form ini? Menurut Plato, realm of form inilah tempat realita yang sebenarnya itu berada. Sementara physical realm, dunia yang kita hadapi sekarang itu hanya kayak refleksinya saja. Kita ini hanya sebagai bayangannya saja dari realita yang sebenarnya itu. Gitu ya, iya. Jadi kita itu bukan realitinya sebenarnya. Realita yang sebenarnya itu berada di realm of form tadi yang sifatnya itu metafisik dan kita nggak bisa gapai. Oh, jadi selama ini yang kita sangka reality itu ternyata cuma cerminan atau refleksi. Iya, hanya refleksi dari realita yang sebenarnya. Itu menurut Plato. Nah, mungkin dari Zaki ada juga nih pandangan dari filsuf lain yang mungkin mau di-share ya. Mungkin nih, gimana nih kalau dari Bang Zaki? Ya, saya akan mengambil dari yang René Descartes tadi. Karena kan kita masih bicara metaverse ini kan? Ya, benar. Nah, kalau di metaverse menurut saya tuh yang ruangan sama itunya waktunya fake. Tapi pasti kalau mau mengaksesnya itu kan pasti harus pakai pikiran. Itu yang real, itu yang realita. Oke. Jadi pemikiran itu yang jadi realnya itu ya? Itu yang real. Dan pemikiran ini menginterpretasikannya ke physical form itu tadi? Iya. Oke. Terus gimana? Ada tambahan lagi mungkin? Ya, nggak ada. Bang Steven ada. Oke, gimana nih kalau misalnya itu tadi kan dari para filsuf nih ya. Kalau misalnya dari Bang Steven dan Bang Firza sendiri, sebenarnya simulasi itu bisa nggak sih? Atau apakah beneran ada atau gimana nih? Gimana? Coba. Ini simulasi yang kita sekedar simulasi dengan seperti menggunakan VR situ aja kah? Apa kita kesadaran kita tuh berpindah juga? Boleh nih. Nih ada 2 nih ya. Boleh nih jelasin satu-satu nih. Mungkin kalau yang cuman bisa dirasakan tapi kita tetap di reality kita ini, mungkin kita bisa pakai konsepnya Plato tadi yang saudara Faris bilang tadi. Kalau misalkan kita terapkan di metaverse itu tadi, metaverse itu bisa kita jadikan itu sebagai physical formnya, sedangkan reality formnya form of reality-nya itu kitanya sendiri. Itu kita yang reality itu. Oke, jadi ada dunia ya, ada 2 dunia nih. Yang pertama base, yang kedua itu simulasi. Iya. Oke, jadi yang simulasi ini kita pakai VR ya kan. Kita dari dunia reality, kita pakai VR, kita masuk ke simulasi itu tadi. Oke. Iya. Jadi mungkin kalau saya bisa tambahkan ya. Jadi kan kalau misalnya physical realm tadi itu dia itu mencontoh ke realm of forms, di mana realm of form itu tempat kesempurnaannya. Sedangkan metaverse ini kan dia sifatnya virtual dan definisi dari virtual sendiri itu adalah sesuatu yang mencoba mereplikakan hal yang sebenarnya. Jadi bisa dibilang kalau
di dalam sebuah metaverse itu tuh physical formnya, yang dimana kita itu realm of formnya, karena mereka itu mencoba ngikuti kita. Oke. Kalau Bang Firza sendiri nih mungkin ada tambahan nih. Apakah ada ya teknologi canggih yang bisa membuat simulasi secanggih itu? Kayak per objek nih punya tujuan and purpose masing-masing gitu di dalam dunia simulasinya itu sendiri. Apakah memungkinkan dalam sains itu sendiri mencapai hal tersebut nih? Gimana? Oke, kalau menurut Sobat Busam sekalian nih, apakah peradaban manusia akan sampai di mana kita bisa menciptakan suatu superkomputer yang bisa menciptakan dunia simulasi sangat canggih hingga masing-masing subjek di dalam dunia simulasi itu sendiri mempunyai purpose. Kira-kira nih bisa nggak nih? Wah bisa nih Bang, jadi gimana nih tanggapannya dari ilmu pengetahuan? Kalau menurut saya untuk sekarang ini mungkin nggak bisa ya, soalnya masih dilihat dari teknologi kita sekarang ini masih agak belum mencapai level Belum itu advance ya. Belum advance. Tapi untuk kedepannya itu ya ada possibility ya? kemungkinan lah. Oke, tidak menutup kemungkinan itu bakal ada ya. Jadi kalau misalnya kita sudah punya nih, kita misalkan aja ya, kita sudah punya superkomputer yang dimana bisa mensimulasikan sebuah dunia. Apakah ada kemungkinan kita bisa mensimulasikan kesadaran atau consciousness tadi itu tadi? Itu sebenarnya nggak menutup kemungkinan ya. Mungkin kalau sekarang Bisa. kita bilang mustahil gitu. Oke, bisa. Tapi bisa jadi kalau misalkan kita sudah mendapatkan teori, konsep yang pas untuk kita bisa memindahkan kesadaran kita ke realm lain, dimensi lain, mungkin bisa jadi. Oh bisa jadi Bisa ya. jadi. Kalau misalnya kan kita sekarang kenal nih sama teknologi yang namanya artificial intelligence atau AI. Nah itu tuh kan dia mempunyai kesadaran sendiri. Kita bisa bertanya kepada dia mencarikan jawabannya sendiri. Otomatis itu dia mempunyai kesadaran sedikit lah. I mean 0,0% kesadaran dari manusia itu sendiri. Itu gimana tuh Bang menurut tanggapan filosofis dulu nih. Keberadaan AI itu gimana tuh? Apakah AI itu masuk ke reality atau masih simulation? Oke. Jadi begini, jadi kan kita sudah bahas ya soal teori dari Plato tadi terkait physical realm dan realm of forms. Oke. Nah jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwasanya seluruh kreasi manusia itu mereka itu masih gimana ya? Jadi begini aja kita mikirnya ya, kita sebagai manusia aja, sebagai pencipta AI-nya itu aja ya, kita itu belum bisa mencapai kesempurnaan itu sebagaimana yang kita gambarkan itu di realm of form gitu. Jadi dari contoh kecil aja tadi yang saya analogikan, kita gambar sebuah segitiga kita itu nggak bakal perfect seperti yang di realm of form gitu. Jadi kalau menurut saya keberadaan AI itu belum apa ya namanya ya. Dia belum mencapai kesempurnaannya gitu. Dia belum real dalam tanda kutip lah istilahnya. Belum real ya. Iya, tapi AI itu sendiri itu apa ya dari hari ke hari itu memang dia apa ya makin hari ke hari itu makin ada peningkatannya gitu dalam hal teknologi. Makin berkembang. Dan ini sobat-sobat Busam sekalian ini tanpa sobat-sobat Busam sekalian sadari itu kalian semua itu adalah kontributor juga dalam hal peningkatan kecerdasan AI itu sendiri. YouTube, Twitter, TikTok, semua sosial media itu semuanya itu apa ya search kalian, video yang kalian tonton, video yang kalian like, video yang kalian share, itu semua itu berkontribusi ke data yang AI itu kumpulkan. Yang dimana dari semua data yang dia kumpulkan itu hari ke hari mereka itu jadi makin cerdas untuk berpikir seperti halnya manusia begitu loh. Nah itu. Itu Jadi kalau kayak FYP terus algoritma YouTube recommendation. Algoritma di sosial media itu tuh kerjaannya AI itu yang buat kita itu semuanya tetap kecanduan gitu loh main sosial media segala macam. Itu kerjaannya AI. Jadi menurut filsuf sendiri itu, menurut pandangan filosofinya sendiri itu AI itu bakal kemungkinan besar ya akan menjadi reality atau tetap di dalam simulasi atau metaverse itu sendiri? Kalau gimana ya? Jadi kalau misalnya menurut saya AI itu nggak bakal bisa jadi sesempurna manusia.
nggak bakal bisa jadi sesempurna manusia. Seperti halnya kita manusia nggak bisa sesempurna realm of form yang menurut Plato tadi. Oke, kalau Bang Zaki sendiri nih mungkin ada yang mau ditambahkan mengenai AI, realm of form? Ya menurut saya itu AI itu kan antara realita dan simulasi. Oke, benar. Nah menurut saya AI itu adalah simulasi, tapi kata lebih tepatnya itu bayangan dari manusia itu sendiri. Refleksi gitu Iya, ya. kayak di realm of forms-nya yang dikemukakan oleh saudara Faris tadi dari Plato. Oke, jadi refleksi dari real of form-nya gitu ya. Oke, jadi maaf ya guys, ada sedikit kendala tadi jatuh. Terus lanjut nih, untuk abang-abang sekalian, Bang Firza dan Bang Steven, gimana nih menurut pandangan abang-abang sekalian mengenai AI, real of form, and simulation, other? Kalau menurut saya ya, program itu kan diciptakan memang untuk berkembang. Tapi tergantung itu tujuannya untuk apa. Kalau misalkan kita kembanginnya itu untuk menyelesaikan puzzle game, itu dia akan bisa menyelesaikan tingkat kesulitan sampai paling tinggi, sampai pada akhirnya dia nggak bisa menyelesaikan, dia akan menghentikan permainannya itu. Jadi sebenarnya di setting AI itu ada batasannya. Dia nggak akan bisa, ya seperti kata Faris tadi, dia nggak akan bisa mencapai kesempurnaannya itu tadi. Karena dia terbatas karena hardware-nya itu tadi. Tapi enggak menutup kemungkinan kan dengan kemajuan teknologi dan kontribusi manusia yang akan membuat AI itu sendiri berkembang ke depannya itu nggak akan menutup kemungkinan bahwa AI itu akan lebih sempurna. Misalnya nih kita ambil contoh dari Bang Faris. Kita suruh AI ini tuh membuat segitiga. Dia akan berhasil membuat segitiga itu sempurna 60 derajat, 60 derajat, dan 60 derajat. Apakah AI itu sudah bisa atau sudah bisa dibilang mencapai kesempurnaan itu sendiri? Gimana nih menurut abang-abang IT sekalian nih? Kalau mencapai kesempurnaan sih, kalau misalkan dia gambar segitiga gitu ya, mungkin itu segitiganya nggak sepenuhnya benar. Karena karena kita cuma bisa ngelihat segitiga itu, kalau kita zoom dari dekat itu pasti ada namanya pixel yang pecah-pecahan kecil yang menjadikan persegi itu. Jadi sebenarnya memang ukurannya kelihatannya simetris, tapi sebenarnya itu nggak teratur. Sebenarnya Ya. tidak teratur ya. Ya sebenarnya tidak teratur. Kalau Bang cuman Firza sendiri nih, simetris saja. ada yang mau ditambahkan enggak nih? Apakah kemungkinan nih AI akan mencapai kesempurnaan seperti yang dikatakan Bang Faris tadi itu? Ya pasti mungkin ya. Mungkin, tidak Soalnya menutup kan kemungkinan. Apa namanya, AI kan itu kan cerdasan buatan manusia. Sedangkan manusia juga pasti bakal Berkembang meningkat, gitu ya berkembang gitu. Oke. Dan juga di sini juga AI pasti juga bakal berkembang pada kedepannya. Ya pasti nggak menutup kemungkinan. Tapi untuk sekarang masih belum. Jadi kalau misalnya AI itu sendiri sudah sempurna, berarti batasan dari real form sama physical form itu gimana nih? Bang Filosofi nih, Bang Faris mungkin. Gimana nih bisa jelasin nggak? Di mana kita ini sudah pada timeline di mana post-truth ya, kebenaran itu relatif, yang situ benar, yang situ benar. Nah, kalau misalnya saya mengatakan bahwa oh dunia simulasi itu reality, itu kan kebenaran ada relatif kan. Itu gimana nih menurut Bang Faris? Batasan dari enggak itu simulasi, oh itu yang reality, itu gimana tuh? Menarik ya pertanyaannya ya. Jadi batasan ya, batasan di mana kita itu akhirnya itu ya jadi karena memang ya di zaman kita sekarang ini yang namanya kebenaran dan sesuatu hal yang divirtualisasikan atau yang disimulasikan itu garisnya itu kayak agak ngeblur gitu loh. Agak apa istilahnya kalau di Indonesia ya? Kayak pokoknya blur dia garisnya itu. Kita nggak terlalu bisa bedakan lagi gitu loh, yang mana yang reality, yang mana yang simulasi gitu kan ya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya ditanya sebenarnya di mana batas dari batas kita bisa mendiferensiasikannya, membedakannya itu kalau menurut saya itu tergantung pada kesadarannya kita pada akhirnya. Jadi walaupun kita itu misalnya melihat suatu hal yang disimulasikan, yang divirtualisasikan, kalau misalnya kesadaran kita, penalaran kita itu bisa
apa ya, bisa mengconvince kita, bisa meyakinkan kita itu bahwa itu bukan dalam tanda kutip kenyataan, bahwa itu reality. Itu masih bisa seorang manusia itu untuk membedakan, yang mendiferensiasikan yang mana yang virtual, yang mana yang real begitu. Jadi kalau menurut saya itu pada akhirnya jatuh pada di mana kesadaran kita terletak. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa definisi reality menurut saya itu adalah letak kesadaran kita itu di mana kesadaran kita itu berada. Di mana letak kesadaran Yeah. kita berada. Kalau Bang Zaki sendiri nih gimana nih pendapatnya? Gimana di era sekarang post-truth di mana kebenaran itu bersifat relatif, itu bagaimana cara membedakan bahwa oh itu reality, oh itu simulasi nih. Karena kan post-truth ya bisa dua-duanya benar, bisa salah satu salah nih. Gimana nih, apa yang menjadi batasan bahwa oh itu reality, oh itu simulasi? Ya kalau menurut saya dia begini, realita itu mempunyai sifat, yaitu normal. Garam itu asin itu normal nggak? Oke, normal. Normal. Nah, realita itu akan memunculkan perspektif, dan perspektif yang kita terima secara universal adalah yang kita bilang normal. Oke, yang Nah, kita bilang normal. di dunia virtual itu belum tentu. Pasti kan ada glitch bug Oke, ada sini. glitch gitu Iya. ya. Oke, Nggak oke. perfect, kan cuma bayangan kayak saya bilang tadi. Oke, jadi ngomongin tentang glitch nih, kan kita nih pada tahu ya, glitch the matrix. Jadi orang-orang yang mempercayai bahwa kita hidup di dalam dunia simulasi itu kalau menemukan kejanggalan-kejanggalan di dunia nyata, itu dia pasti ngomong kayak, wah glitch in the matrix nih, ada yang salah dengan simulasi yang tempat kita tinggal ini. Nah menurut Bang Firza nih, apakah ada ya, apakah benar tuh bisa terjadi glitch in the matrix ini atau gimana, atau ada pandangan-pandangan gimana kenapa sih terjadi glitch in the matrix itu sendiri? Apakah karena komputernya berat atau karena ada sesuatu sistem yang salah atau bagaimana nih? Itu sebenarnya kalau dari IT ya, Oke. itu bisa terjadi karena pertama hardware-nya, mungkin bisa aja hardware-nya ada ya masalah. Terus juga dari software-nya juga nih. Oh, hardware and software. Dan juga yang terakhir brandware. Apa Yaitu itu? manusia. Kalau brandware itu manusia itu sendiri. Oh, manusia yang menjalankan ya, brain yang menjalankan simulasi itu sendiri. Iya. Oh, kayak sejenis human error ya kalau bahasa kita itu human error. Oke, kalau Bang Steven nih, ada yang mau ditambahkan? Kalau glitch itu ya, glitch itu pasti ada kesalahan pada pemrogramannya itu sendiri, di sintaksnya itu. Ya mungkin kesalahan pada karena mungkin kodenya itu tidak disiapkan untuk situasi itu. Jadi dia akan terjadi error atau glitch itu tadi. Oke, error tadi Iya. ya. Oke, jadi itu karena masalah sistem tadi hardware, Iya. ada masalah software sama brainware. Oke, brainware itu sendiri masalah yang terjadi dengan sistem brain-nya itu ya. Iya. Nah, kalau ngomong-ngomong tentangin Matrix nih, kalian pernah nonton gak sih film The Matrix? Guys, sobat Gusam sekalian pernah nonton gak sih film The Matrix? Ya, yang MC-nya itu Keanu Reeves itu loh. Masa nggak tahu sih. Nah, itu tuh gimana tuh? Itu kan Matrix itu kalau saya nggak salah dengar ya, itu di mana letak kenyataan itu di mana dia bisa merasakan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia cium, apa yang dia dengar. Nah, kalau dunia virtual sekarang nih, saya tuh pernah main game virtual reality di mana saya itu bisa melihat, saya bisa mendengar, dan saya bisa berlari dalam dunia itu. Apakah itu yang menjadi reality saya? Apakah dunia game itu berhasil menjadi reality saya, ataukah tetap yang ini menjadi reality saya? Itu gimana nih menurut pandangan para filsuf sekalian? Mungkin Bang Zaki boleh nih dikeluarkan opininya mengenai itu. Oke. Ya, reality itu kan dimana kita bisa merasakan, bisa melihat, ya kan, bisa mendengar. Nah, saya itu pernah main game nih, virtual reality, di mana saya bisa merasakan, bisa mendengar, dan bisa bergerak bebas di dunia itu. Apakah game tersebut berhasil menjadi reality saya? Ya, Atau gimana? Tidak, karena kan game itu kan masih ada yang tidak bisa dilakukan dalam game itu yang kita bisa lakukan di dunia nyata. Oke, Ya. terbatas gitu ya Terbatas. kita. Nggak mencakup semua gitu. Oh, Karena tidak kan mencakup game itu semua. kan ada tujuannya.
Oke, ada misinya Ada ya, misi-misinya, misi-misinya, ada misi-misinya, ada checkpointnya, dan lain-lain. Dan sadar nggak sih, kalau misalnya di game kita mati, kita bisa respawn, bisa hidup lagi. Dan kalau di dunia nyata kita mati, ya I don't know guys, I don't know, itu sudah langsung cut itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya nih tidak menutup kemungkinan teknologi akan advance, terus gimana caranya membedakan simulasi dan reality itu sendiri dengan cara misalnya nih menyakiti diri sendiri. Kalau misalnya kita menyakiti diri sendiri, kita terbangun. Nah itu saat kita terbangun itu kita di dunia reality. Apakah itu menurut abang-abang IT sekalian, apakah perkembangan teknologi seperti itu tidak berbahaya ya untuk peradaban manusia atau gimana nih? Itu balik lagi ke usernya sih pasti. Oh, balik lagi ke usernya ya. Karena kan kalau mau buat kayak gitu kan itu kan cuma untuk merasakan experience aja ya. Yang nggak pernah kita bisa lakukan di reality. Oke, benar-benar. Kalau misalkan memang itu mungkin berbahaya ya kalau misalkan kita bisa merasakan sayatan dari dalam game gitu. Mungkin itu berbahaya, cuman tergantung usernya, kembali lagi ke usernya. Kalau usernya nggak melakukan itu kan dia kan nggak merasakan sakit. Ya, Iya. oke. Kalau Bang Firza sendiri nih gimana nih? Apakah teknologi yang advance kayak gitu bakal membahayakan peradaban manusia atau gimana nih? Ya tentu saja membahayakan ya, Oke, soalnya membahayakan. udah melewati batas kemanusiaan itu sendiri gitu. Udah melewati humanity itu sendiri ya. Jadi sebenarnya kalau di perkembangan sains atau IT sendiri itu apakah ada kode etik yang tidak boleh dilanggar, misalnya untuk mencegah atau membatasi agar si teknologi ini tidak menyerang tuannya kembali atau gimana nih? Mungkin bisa dijelasin. Apakah ada kode etiknya atau gimana nih? Di mana batasan teknologi? Oh, kalau sudah teknologinya kayak gini stop, jangan. Ini berbahaya untuk umat manusia. Itu gimana nih? Itu ada sih kode etiknya itu pasti. Ada, oke, Ya. pasti ada. Dalam pembuatan kayak gitu, dalam pembuatan misalkan kita mau membuat sebuah program itu sebelumnya kita harus tahu kegunaannya itu apa, manfaatnya itu apa, sama negatifnya itu apa. Kalau misalkan negatifnya itu lebih berbahaya daripada dampak positifnya itu nggak memenuhi standar, nggak memenuhi etika itu tadi. Oke, jadi apabila dampak negatifnya itu lebih besar daripada dampak positif yang ditimbulkan dari teknologi itu sendiri, Iya. maka itu sudah termasuk melanggar kode etik ya. Iya. Kalau misalnya para filsuf nih, gimana untuk ada pendapat mungkin tentang perkembangan teknologi yang akan membahayakan umat manusia dan lain-lain? Apakah perkembangan teknologi ini akan membuat manusia bingung, yang mana reality, yang mana simulation, itu gimana nih menurut para filsuf? Oke. Jadi kita ini ngebahas soal ini ya, aksiologinya ya. Iya benar, value. Iya, value-nya ya. Kita ini kalau dalam filosofi berarti kita ini sedang ngebahas aksiologi. Oke, benar, Aksiologi dari adanya perkembangan teknologi ini ya. Iya, benar, Nah, benar. jadi begini ya. Jadi kita bakal agak-agak masuk juga nih ke dalam kayak dunia perkembangan teknologi juga gitu ya. Jadi mungkin kalau sobat-sobat Busam ini, sobat-sobat Busam sekalian ini, saya yakin sekali tidak asing lagi dengan yang namanya sosial media ya. Saya kan sudah ada singgung tadi kan juga ya, sosial media. Nah, jadi tadi juga Bang Steven juga ada bilang bahwa teknologi itu pada dasarnya itu bergantung juga lagi kepada usernya, ya kan ya. Okay. Nah, jadi begini, adanya teknologi sekarang itu benar salahnya, bermanfaat atau tidaknya, itu karena teknologi itu buatan kita sebagai manusia sendiri, maka kita sebagai manusia sendirilah yang bertanggung jawab juga terhadap teknologi tersebut gitu loh. Bagaimana cara kita menggunakannya, bagaimana cara kita distribusikannya. Nah, jadi kita ambil contoh saja seperti misalnya Twitter atau TikTok atau YouTube gitu ya. Nah, itu kan kerjaannya AI itu yang mengontrol algoritmanya, mengontrol sistemnya, walaupun ada di backgroundnya juga ada kayak campur tangan manusia juga di dalam hal tersebut. Nah, tanpa sobat-sobat Busam sekalian sadari juga adanya sosial media itu tanpa kita sadari itu buat realitas sendiri juga loh, yang dimana kita itu masuk ke dalamnya. Kayak media sosial itu mengkonstruksi sebuah realita yang yang terlepas dari physical realm-nya kita begitu loh. Oh, oke. Jadi kayak kalau misalnya ada nih orang user nih yang berbeda di
sosial medianya dan dunia nyatanya, apakah itu sudah berbeda realitinya atau gimana tuh? Iya, jadi gimana ya? Bisa dibilang dia itu menciptakan realitinya sendiri, dan AI yang berperan besar juga dalam mengatur berjalannya media sosial ini. Mereka itu bakal menciptakan reality yang berbeda untuk masing-masing orang, untuk apa ya, selera masing-masing lah istilahnya. Ini kalau misalnya kalian konsumsi konten tertentu di sosial media, misalnya seperti YouTube atau TikTok, itu misalnya kalau TikTok apa ya istilahnya, FYP ya. Iya, FYP. Nah, itu pasti beda-beda tiap orang. YouTube juga berandanya pasti beda-beda juga tiap orang. Nah, itu tuh kemudian begini loh, hal-hal yang seperti itu tuh membuat kita itu candu. Membuat kita itu addictive gitu ya? Mereka itu tuh membuat kita itu addicted gitu loh. Kita apa ya, di dalam reality buatannya itu kita itu ombang-ambing atau gimana ya? Kita tenggelam dalam reality buatan sosial media ini. Yang kalau kita radikal ya, kita telusuri sampai akarnya, ini tuh sosial media itu tuh buatan korporat besar gitu, the elites, orang-orang elites yang kontrol semuanya gitu loh. Waduh, ngomongin kapitalis ya ini, jangan-jangan, waduh. Ya, jadi... tapi ini tuh hubungannya itu kuat banget nih sama topik yang kita bahas ini, reality in philosophy and science. Kita lihat tuh secara aksiologi ini benar nggak sih secara moral? Ini kayak korporat besar ini manfaatkan kita itu, orang-orang yang bisa dibilang awam lah ya, kita sebagai konsumer itu menggunakan produk mereka itu untuk tapi kita itu candu gitu loh, kita ketergantungan kita itu tinggi terhadap Jadi itu. kalau misalnya sosial media atau sosial media itu merupakan bagian dari teknologi yang advance ya itu Bang, teknologi yang sudah berkembang. Nah kalau misalnya sosial media sudah membuat adiktif, apakah itu melanggar kode etik? Atau bagaimana nih? Adiktif itu karena usernya sendiri. Kembali karena lagi penggunanya ke user. sendiri. Ya. Karena ya itu tadi, dalam pembentukan suatu program, project itu harus ada etika yang harus dipenuhi itu tadi. Benar-benar. Nah sebenarnya kan penggunaannya itu kan bisa kita gunakan secara positif. Kayak misalkan kalau kita di YouTube atau di TikTok, kalau kita misalkan mencari konten edukasi, pasti FYP kita yang keluar itu kan pasti konten edukasi. Nah kalau misalkan kita carinya yang lebih cenderung negatif, pasti dia nanti keluarnya yang negatif juga. Jadi itu ya balik lagi ke diri masing-masing. Kalau algoritma dan AI itu sendiri mengikuti selera user ya, selera penggunanya. Ya, karena dia mengikuti habit kita. Apa yang kita sukai, apa yang kita subscribe, itu yang keluar dari beranda kita. Kalau menurut Bang Zaki sendiri gimana nih? Mungkin ada yang mau ditambahkan mengenai dari pandangan atau perspektif filosofi sendiri? Ya, saya kurang setuju dengan apa yang dikatakan Bang Steven tadi. Waduh, kurang setuju nih, ada yang kontra nih guys. Aduh, panas. Kata Bang Steven, kecanduan itu dihasilkan oleh diri usernya sendiri itu kan. Nah, tetapi kan YouTube, Twitter, TikTok, For You page-nya itu kan dibuat untuk seadiktif mungkin. Itu kan makanya belajar filosofi itu sangat penting, dan ada di tangga filosofi. Tangga berpikir manusia, tingkatan berpikir manusia. Sains itu di bawah filosofi. Filosofi itu mencari kebenaran sesuatu. Iya, benar-benar. Kalau sains itu ilmunya, filosofi itu ilmunya kita gunakan buat apa? Kita punya ilmu untuk membuat AI, tapi AI-nya kita buat untuk orang candu sosial media gitu. Berarti kan bukan salah ilmunya. AI itu kan bisa berguna banget. Google itu kan pakai AI untuk cari-cari. Jadi AI itu sendiri atau algoritma itu sendiri ya yang membuat usernya itu candu. Nah ini gimana nih menurut abang-abang sekalian? Mungkin Bang Firza boleh nih mengeluarkan suaranya. Ya kalau saya sih sebenarnya 50-50 ya. 50-50. Soalnya di YouTube, di TikTok, di Instagram itu kan banyak banget kontennya disediain. Kayak konten A gitu, konten B. Jadi ya itu kembali lagi ke user, juga kembali lagi ke AI yang ngatur algoritma di aplikasi-aplikasi tadi. Iya, karena di situ kan TikTok itu, I'm sorry if I'm wrong,
itu termasuk softwarenya ya, hardware itu HP-nya ya. Jadi itu termasuk softwarenya dan brandware-nya itu kita yang menjalankan ya. Iya, kembali lagi ke 3 hal itu tadi. Oke, kembali lagi ke 3 tadi. Kalau Bang Firza nih mungkin dari tadi pengen ngomong nih, gimana nih Bang? Sebenarnya saya kurang setuju sih dengan. Waduh, kurang setuju juga nih. Ya kalau menurut saya ya, kalau misalkan kita membuat suatu, contoh aja kita bermain game Mobile Legend, pasti semuanya rata-rata tahu lah Mobile Legend lah. Ya. Nah, pasti ada orang yang adiktif dengan game Mobile Legend itu. Sebenarnya kan game kayak gitu kan diciptakan hanya untuk sebagai pelampiasan. Seperti kita habis bekerja capek lah di hiburan gitu ya Bang. Ya, media sebagai hiburan, sebagai pelepasan lelah kita jenuh harian itu kan. Jadi kita bermain game untuk melampiaskan itu. Nah, kalau misalkan kita terlalu candu, terlalu menghabiskan waktu di dalam situ, ya kita menjadi adiktif. Jadi kalau misalkan kita bisa memanage waktu kita bermain, bisa memanage waktu kita untuk meminimalisir kita main itu bisa menjadi dampak yang positif. Bahkan mungkin kita bisa menjadi berkembang. Kalau misalkan itu jadi profesi, kayak sekarang kan ada e-sport ya. Oke, itu bisa menjadi ada tujuan. Profesi gamers juga ya Bang sekarang Bang. Ya karena sekarang sudah perkembangan zaman jauh kan ya. Dan ada profesi YouTuber, ada profesi TikToker, ada selebgram dan lain-lain. Ya, dan gitu itu kan menjadi profit bagi kita ya. Kan itu jadi nilai apa ya? Bisa menjadi cuan. Ya, ada nilai gunanya ya, gitu. Nah, kalau menurut filsuf sendiri nih yang bilang bahwa kita dimanfaatkan nih dengan para kaum kapitalis yang memanfaatkan AI supaya kita kecanduan nih. Itu gimana nih tanggapannya? Oke, jadi kalau dari saya mendengar dari tanggapan dari Zaki tadi dan Bang Steven ya. Jadi saya di sini mau ngambil jalan tengahnya nih. Oke, jalan tengah nih. Netral. Iya, jadi begini loh. AI itu yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan korporat besar ini, itu memang didesain untuk membuat kita itu adiktif. Cuma kayak cara setiap individu itu menyikapinya itu juga termasuk faktor. Jadi yang menjadi kayak titik orang itu bakal kecanduan atau tidak itu ya AI memang juga turut berkontribusi terhadap terjadinya hal tersebut. Tapi pada akhirnya kembali lagi ke individu masing-masing bagaimana cara menyikapinya. Jadi iya memang AI itu dibuat itu untuk membuat kita candu karena mereka didesain agar karena kan kalau corporate sekarang ya itu membuat realita virtual yang dimana kita itu tenggelam di dalamnya kan seperti yang kita jelaskan tadi itu untuk membuat profit untuk mereka. Jadi kalau dari sudut pandang kalau misalnya dari sudut pandang bisnis ya itu hal yang benar mereka membuat konsumernya itu seadicted mungkin agar mereka tetap mengkonsumsi produknya mereka. Cuma benar. Kembali lagi ke individunya masing-masing bagaimana cara mereka menyikapinya. Kalau misalnya mereka bisa menyikapinya itu secara rasional, secara baik ya, maka ya hal itu bisa saja juga menjadi hal yang positif. Nah, jadi ya begitu kalau menurut saya. Kalau Bang Zaki nih ada yang mau ditambahkan nggak terkait dengan pendapat dari Bang Firza dan Bang Steven barusan? Gimana nih? Ini pertarungan antara AI itu sebenarnya bagus, tergantung sama usernya lagi. Tapi ada juga yang berpendapat AI itu bisa dimanfaatkan untuk istilahnya kayak memanfaatkan manusia agar adiktif, agar ke arah yang negatif atau meraup keuntungan sendiri atau gimana nih? Nah, kita debat aksiologi nih, di mana letak value dari AI itu sendiri. Ya saya mau analogikan AI dengan manusia ini dengan suatu fenomena di Amerika puluhan atau ratusan tahun yang lalu. Dulu di Amerika itu kalau suatu tempat diketahui mempunyai emas, orang-orang akan berdatangan dan mencoba menggali area itu. Ada yang jadi kaya, tetapi sebagian besar tidak. Di sini ada yang pemenang, ada yang kalah. Mau tahu siapa yang pemenang? Siapa tuh? Yang jual shovel. Yang jual shovel guys, jadi kalau misalnya ada sesuatu nih. Sama dengan ini. Kita ini yang kalah, yang menang itu yang buat konten, yang punya itunya. Nah itu, jadi ada kembali lagi ya kepada kompetisi di mana ada yang menang, ada yang meraup
untung lebih banyak, ada yang merasa dirugikan. Nah, untuk teman-teman Sobat Busam sekalian nih, kita kan pembahasan tadi ini sudah jauh ya, sudah banyak nih mulai dari reality, metaverse, sampai AI, sampai sosial media yang sangat dekat sekali dengan kehidupan kita masing-masing. Mungkin ada yang user TikTok di sini. Nah, ini Sobat Busam sekalian yang sudah menyimak dari tadi, mungkin saja ada muncul pertanyaan-pertanyaan atau rasa curiosity itu, ada rasa ingin tahu yang mungkin bisa langsung nih dikeluarkan untuk ditanyakan kepada para pembicara-pembicara malam ini yang sangat hebat sekali nih. Gimana nih? Ada nggak Sobat Busam sekalian yang mau bertanya? Oke guys, ada sini. Boleh sini nih Mbak. Sini, mendekat sini. Oke, ada Mbak Nistrina dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Mula Warman. Tepuk tangannya dong guys. Oke, jadi Mbak Nisrina nih mau nanya apa nih? Oke, jadi dari perkenalan tentang AI and untuk terus berkembang menjadi sempurna, reality kita kan tidak akan sempurna, tapi mengapa it's human nature untuk membuat dunia mereka sendiri, dan what are we trying to achieve? What is the form of perfection in reality? And why are we so desire to get that satisfaction of living? Jadi kita tuh avoid the real reality. Oke, jadi ya, jadi itu sih terkait dengan pencapaian ya Mbak. Pencapaian kenapa kita, apa yang akan kita capai? Kalau misalnya kita, apa yang akan kita capai kalau misalnya, oh kenapa kita, alasannya kenapa sih manusia itu ingin membuat realita kita sendiri gitu loh. Ini menurut Bang Steven nih, gimana nih? Kalau menurut saya ya, setiap manusia kan pasti punya keinginan masing-masing. Iya. Nah, pada setiap keinginan itu kan nggak semuanya itu sesuai dengan aturan norma-norma di dunia ini kan. Oke, benar. Ya, jadi mereka karena ada namanya virtual itu atau yang VR itu, di mana mereka bisa mengekspresikan sebebas apapun yang mereka mau di situ. Mereka jadi senang berada di situ. Jadi kayak ingin, namanya sifat manusia pasti ada sifat ingin tambah terus begitu. Oke, hasrat ya. Iya, hasrat manusia. Rasa ingin menambah. Kalau dari pandangan filosofi nih, gimana nih? Oke, jadi tadi pertanyaannya itu kenapa kita itu mau terus mengembangkan ya? Kenapa kita itu ingin terus mencapai yang kita sebut kesempurnaan itu kan ya? Gitu ya, kan ya pertanyaannya. Benar. Jadi begini, tadi kan saya sudah jelaskan di awal bahwa si Plato itu menyebutkan bahwa sebenarnya kesempurnaan, reality yang sebenarnya itu terdapat di realm of form. Tadi saya sudah bilang begitu kan. Realm of form, oke. Nah, jadi kalau dari yang kita lihat selama ini tuh, manusia itu mencoba menciptakan reality itu karena setiap manusia itu punya idealnya masing-masing. Setiap manusia itu punya reality yang mereka mau wujudkan. Nah, mereka ingin mewujudkannya itu lewat reality buatan ini, reality virtual ini. Jadi kayak apa ya? Manusia itu punya definisi kesempurnaan, kebahagiaan sendiri. Kebahagiaan masing-masing, karena kan apa ya, manusia itu kan pada dasarnya itu kan hidup itu apa, mencari kebahagiaan. Iya, benar. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan teorinya Plato tadi bahwa reality itu ada physical form, physical realm dan realm of form. Nah, setiap manusia ini tuh ingin mencapai kesempurnaan itu ya agar keinginan perjalanan mereka menuju kebahagiaan itu bisa tercapai gitu loh, lewat penciptaan reality yang menurut mereka itu ideal, yang sempurna bagi masing-masing manusia itu. Jadi itulah alasan kenapa manusia itu tidak pernah puas untuk terus melakukan terus mengembangkan sesuatu. Gitu ya, contohnya ya teknologi dan AI, dan itu semuanya itu korelasinya itu mencapai sebuah realita yang diinginkan. Nah, jadi itu kalau dari saya. Kembali ke manusia, keinginan manusia masing-masing lagi. Mungkin Bang Firza ada yang mau ditambahkan nih.
Kalau saya bilangnya mungkin itu pelampiasan yang nggak bisa dilakukan di dunia nyata. Oh gitu. itu pelampiasan. Jadi virtual reality itu adalah pelampiasan segala hal yang tidak bisa kita lakukan di dunia nyata. Misalnya kita tidak bisa bertarung di dunia nyata. Oke, kita tidak bisa berantem, tidak bisa melawan golem, tidak bisa melawan goblin di dunia nyata gitu kan. Jadi di video game itu jadi kita bisa gitu. Oke, kita bisa merasakan segala sesuatu yang tidak bisa kita rasakan di dunia nyata gitu ya. Oke, kalau Bang Zaki sendiri nih, gimana nih, mungkin ada yang mau ditambahkan atau gimana nih bumbu-bumbu pemantik-pemantik, gimana menurutnya? Lanjut. Jadi menurut Bang Zaki sendiri nih, kenapa sih manusia itu sendiri membuat realitinya masing-masing gitu loh? Apa purpose-nya? Kenapa manusia itu selalu mengejar kesempurnaan sih? Dan cara mengejarnya itu membuat reality masing-masing itu sendiri. Itu gimana tuh? Ya seperti yang dikatakan Bang Faris tadi, reality setiap orang itu apa ya? Reality ideal setiap orang itu subjektif. Okay. Dan beberapa reality ideal orang tuh lebih ideal daripada yang lain. Nah. Oke, jadi idealnya, misalnya ideal saya berbeda dengan idealnya Bang Firza. Ideal Bang Firza berbeda dengan idealnya Bang Zaki gitu ya. Jadi kita mewujudkan ideal kita, karena nggak mungkin nih kita mewujudkan atau mungkin ada mempunyai keterbatasan di dunia nyata untuk mewujudkan ideal itu sendiri. Makanya kita lari ke tadi virtual reality tadi itu sendiri, membuat reality kita masing-masing itu sendiri gitu ya Bang. Oke, jadi seperti itu guys, mengapa kita itu membuat reality. Jadi sudah menjawab Mbak Nisrina? Oke, sudah menjawab. Karena pertanyaan pertama sudah terjawab, lanjut ke sesi tanya jawab lagi nih guys. Saya nih pegel nih kalau duduk terus, mungkin bisa nih jalan-jalan. Permisi Mbak. Dari yang sebelah kanan, is there any... iya, ini kiri ya. Oke, kiri. Tadi yang kanan sudah nih. Mungkin yang di sebelah kiri nih. Ada enggak nih yang mau bertanya guys? Oke Mbak Mela, silakan Mbak, silakan. Silakan ke depan sini Mbak, biar kelihatan sama kameranya. Berdiri sini. Tes. Halo Sobat Gusam semua, terima kasih atas kesempatannya Mbak Sekar. Saya mau bertanya nih, tadi saya ada menangkap penyampaian tentang batasan antara reality dan simulasi. Di simulasi kan kalau kita selesai nih, kita mati, game over, masih bisa hidup lagi kan? Bener, masih bisa respawn nih, bisa respawn. Sedangkan kalau di reality kan berbeda. Oke, iya. Secara konsepan kita nggak bisa langsung hidup lagi dong. Iya, benar. Nah, saya nih pengen tahu nih pendapat dari teman-teman narasumber. Kira-kira ada nggak sih reality setelah kita mati itu? Waduh. Di setelah reality apakah ada reality lagi atau mungkin ada dunia lain? Oke, afterlife gitu ya Mbak? Iya benar banget, afterlife tuh ada nggak sih? Afterlife itu sebenarnya ada nggak sih? Oke, segitu saja. Oke, mungkin itu aja pertanyaan saya. Sekian, terima kasih. Oke. Guys, itu tadi pertanyaannya luar biasa. Kalau misalnya nih kita di reality mati, ya kan? Apakah kita akan terbangun di reality yang baru? Apakah ada reality setelah reality kita sekarang ini? Gimana nih menurut Bang Firza atau Bang Steven mungkin boleh, atau langsung Bang Faris silahkan dikeluarkan suaranya. Jadi itu guys, jadi kayak wah kita ini hidup ya di reality. Tadi tuh seperti kayak ada batasan ya, batasan dimana kalau misalnya kita di dalam simulasi, di dalam dunia virtual, itu kalau kita mati kita bisa respawn, oke? Karena itu dalam dunia game ya, mungkin kita memiliki banyak kesempatan dan banyak nyawa. Sedangkan kalau di reality sendiri, kalau kita sudah selesai, ya secara konsepan kan kita nggak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Jadi pertanyaannya itu apakah di reality ini, di base ini setelah kita selesai, apakah ada reality lagi di mana kita terbangun? Atau bagaimana nih dunia afterlife? Nah itu menurut Bang Firza nih gimana nih? Sebenarnya itu kembali lagi ke komponen komputer ya kalau dari IT ya. Oke, kalau dari IT nih komponen komputer lagi nih. Komponen komputer itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya tuh ya, software, hardware,
brainware. Oke, lanjut. Kita analogikan deh, kalau di manusia ya. Kalau tubuh manusia itu hardware. Karena hardware kan itu dia secara fisik gitu kan. Oke, fisikalnya ya. Fisikalnya. Sedangkan kalau softwarenya itu the soul. Soulnya ya, ruhnya gitu ya. Oke, itu softwarenya, hardwarenya itu tubuh manusia, softwarenya itu ruhnya. Terus nih brainware-nya apa nih? Kan ada nih yang ketiga nih. Apa nih brainware-nya? Apakah ada being di atas kami yang menjalankan kita ini atau gimana? Menurut Bang Steven atau Bang Firza nih, bisa nih langsung mengeluarkan suaranya. Dari konsepnya Firza tadi ya. Ada hardware, brainware, dan software tadi. Benar. Kalau hardware itu sebagai physical tubuh kita itu, dan software itu sebagai roh kita. Brainware itu adalah Tuhan yang mengendalikan, karena dia yang create, dia yang menggunakan manusia itu. Being yang sebagai penciptanya itu ya. Jadi mungkin kalau setelah afterlife, setelah kematian itu mungkin kita bisa, mungkin ada kehidupan di balik itu. Mungkin ada nih guys. Ada possibility afterlife. Iya, karena kan itu kan masih belum terbukti secara nyata. Secara empirisnya belum ada nih, secara saintifiknya belum ada apakah afterlife itu ada apa. Tapi Bang Firza sendiri nih, pendapatnya sendiri apakah meyakini adanya afterlife atau gimana nih? Untuk seseorang yang percaya Tuhan ada. Ada ya. Walaupun itu belum terbukti secara empiris, belum terbukti secara saintifik ya. Kalau menurut Bang Faris nih, apa nih terkait pertanyaan Mbak Selma tadi? Jadi pertanyaannya ini ya, yang mungkin menurut saya jadi perdebatan antara kaum yang teis dan ateis ya. Waduh, benar. Apakah afterlife itu ada? Apakah ada kehidupan setelah kematian? Benar. Nah, kalau dari sudut pandang orang positifis, orang yang empiris, orang yang melihat semuanya itu sesuai dengan panca indera ya, yang positifis, yang empiris, itu maka jawabannya itu tidak ada. Itu kalau dari empiris, dari positifis. Cuma kalau kita bawa ke filosofi, maka jawabannya ada. Karena adanya konsep metafisik. Adanya konsep. Boleh dijelasin sedikit nggak metafisik itu sebenarnya apa? Mungkin untuk teman-teman Sobat Busam sekalian yang menonton di rumah yang masih awam tentang konsep physical and metaphysical. Kalau physical itu kita tahu ya, itu sesuatu yang bisa kita rasakan sekarang ini ya. Kalau metafisik nih, itu apa sih? Bisa dijelaskan singkat saja. Jadi misalnya begini ya, jadi kalau misalnya kita mengambil sudut pandang positifis yang berarti secara empiris, maka manusia itu menyimpulkan bahwa sesuatu itu ada atau tidak, itu melalui panca inderanya. Panca indera itu apa? Penglihatan, penciuman, raba, pokoknya ini loh, panca indera kita yang kita gunakan. Benar. Kalau hal itu tidak bisa kita lihat, kalau hal itu tidak bisa kita raba, kalau hal itu tidak bisa dicium, maka itu tidak ada. Itu kalau secara empiris. Tapi itu tuh kita kembali lagi. Jadi ada yang saya bilang tadi, itu tuh ada konsep metafisik. Metafisik itu adalah hal-hal yang kita tidak bisa jangkau melewati panca indera kita. Beyond gitu ya? Beyond our reach gitu. Kita nggak bisa gapai hal tersebut. Nah itu metafisik. Nah kalau gimana ya? Jadi misal begini ya, ada seorang manusia yang lahir itu dalam keadaan buta. Kalau dia lahir dalam keadaan buta, maka dia nggak bisa melihat dari kecil kan, dari dia lahir dia tidak tahu, dia tidak bisa melihat. Maka misal kita ambil konsep yang kita semuanya sudah familiar, kita ambil konsep warna. Kita ambil. Warna bagi kita yang bisa melihat itu ada nggak? Warna merah, warna hijau, ada. Nah, tapi untuk orang buta yang buta dari lahir, kalau misalnya kita jelaskan pun, kita bisa nggak jelaskan warna merah itu gimana ke orang buta? Waduh. Bisa nggak? Oke. Gak bisa kan? Sih, gitu. Menurut Sobat Busam sekalian nih, bisa nggak sih kita menjelaskan warna merah kepada orang yang sedari lahir itu sudah buta? Menurut kalian bisa nggak? Bisa atau nggak bisa nih?
Gak bisa, oke, gak bisa. Ya, karena itu tuh di luar panca inderanya tadi. Begitu. Jadi kalau misalnya kita bahas soal konsep metafisik, maka jawaban saya afterlife itu ada. Karena metafisik ini juga berlaku pada, kalau misalnya debat tentang keberadaan Tuhan. Nah itu metafisik itu juga berlaku di sana. Kita membahas reality pun ini juga, reality ini juga menyangkut hal tersebut antara fisik dan metafisik. Oke, jadi reality itu antara fisik dan metafisik. Iya. Jadi yang disebut reality sendiri itu berada di metafisik apa fisik nih? Bisa keduanya. Bisa keduanya, kenapa tuh Bang? Iya. Karena Reality yang berada di metafisik nih, contohnya tuh gimana tuh? metafisik itu ya tadi yang saya jelaskan di awal. Plato menjelaskan kalau reality itu terbagi dua, physical realm dan realm of form. Realm of form itu metafisiknya. Oh, realm of form itu ternyata metafisiknya guys. Iya. Dan metafisik itu termasuk reality itu sendiri. Iya, reality yang sebenarnya itu berada di realm of form. Oke. Karena ya seperti yang saya bilang tadi, segitiga yang sempurna itu ya adanya di realm of form tadi. Sedangkan yang physical realm, yaitu hal-hal empiris yang bisa kita lihat. Oh, berarti bisa dibilang gini dong Bang, physical itu metafisik nih. Metafisik ini real formnya, berarti fisik sendiri itu mencerminkan dari atau hasil refleksi dari metafisik itu sendiri? Iya. Oke. Dan kita ya, kalau misalnya kita membahas soal manusia, yang dimana kita diciptakan itu dengan panca indera, dan panca indera kita itu juga memiliki batasan. Oke, panca indera. Jadi kalau misalnya kita mencoba menalar, apakah Tuhan itu ada, apakah afterlife itu ada, kalau secara empiris ya jawabannya enggak ada. Tapi kalau secara filosofis, kalau kita menggunakan konsep metafisik, maka jawabannya itu ada. Karena kalau misal saya ambil contoh lagi nih, konsep paradoks. Oke, konsep paradoks nih. Apa tuh Bang konsep paradoks itu sebelum lebih lanjut nih? Itu apa sih konsep paradoks? Jadi kalau misalnya ada yang namanya Kardashev scale ya. Skala Kardashev. Kardashev scale ini kayak urutan perkembangan sebuah peradaban. Oke, urutan perkembangan suatu peradaban. Iya. Oke. Iya, nah Kardashev scale ini saya langsung skip aja. Kalau misalnya Kardashev scale manusia itu sudah sampai skala yang ke-7, maka manusia itu dikatakan sebagai setiap manusia itu menjadi Tuhan. Kalau misalnya sudah sampai benar. Nah, kemudian setelah manusia ini menjadi Tuhan di skala yang ke-7, maka mereka sudah tidak tahu lagi tujuan mereka untuk eksis itu apa. Maka yang mereka lakukan apa? Membuat dunianya masing-masing sendiri lagi, memulai dari nol lagi, mereka ciptakan baru lagi. Dan itu terus cycle-nya begitu terus. Nah, kalau misalnya kita ambil konsep paradoks seperti ini, maka secara filosofis, secara metafisik, apa yang ada di luar jangkauan kita, di luar panca indera kita, maka hal itu bisa eksis begitu. Bisa eksis, sesuatu yang beyond our reach tadi itu bisa kita reach itu. Iya, karena selama ini tuh kalau misalnya dari sudut pandang positifis, itu hal itu dikatakan nyata atau tidak nyata itu ya semuanya itu karena berdasarkan empiris terus. Maka kalau misalnya ditanya hal-hal yang seperti ini, maka jawabannya selalu tidak ada. Apakah Tuhan ada? Apakah afterlife itu ada? Jawabannya selalu tidak ada kalau pakai empiris, kalau kita pakai sudut pandang positifis. Tapi kalau secara filosofis ada. Itu jawaban saya. Oke, kalau Bang Zaki sendiri nih mungkin akan menambahkan sedikit bumbu atau mempunyai pandangan lain yang berlainan dengan Bang Faris ataupun Bang Firza dan Bang Steven, gimana nih? Kayaknya sih sudah cukup jelas ya yang apa yang dijelaskan Faris. Saya juga bingung mau nambah apa nih. Opininya Abang sendiri udah panjang nih. Lebar. Opininya Abang sendiri tuh percaya nggak sih ada afterlife? Ada reality habis reality yang ini? Ya kalau saya sih sebagai orang yang beragama saya percaya. Oke, sebagai orang yang beragama. Kenapa tuh Bang percaya Bang? Ya intuisi saya aja, intuisi. Oh intuisi nih, dari intuisi. Jadi sumber ilmunya tuh dari intuisi. Oke, intuisi sendiri ya. Oke, jadi intuisi merasa kayak ya ada gitu loh. Iya, sudah nggak gitu. usah dipertanyakan, saya yakin itu ada. Karena itu terkait dengan keyakinan diri sendiri ya. Mulai dari keyakinan diri sendiri. Kalau Bang Firza nih mungkin ada yang mau ditambahkan. Bang percaya nggak sih kalau misalnya ada reality, habis kita mati nih di base reality yang ini, apakah ada reality lagi? Atau apakah ada afterlife nih? Itu gimana Bang menurut Abang? Kalau dari kepercayaan saya. Oke, boleh. Ya saya percaya pastinya. Oke, percaya.
Percaya ya Bang. Kenapa tuh Bang percaya? Bisa dijelaskan gitu kah? Atau Abang pernah baca di kitab atau di mana gitu? Ya pernah belajar di kitab. Pernah belajar di kitab. Apa tuh Bang? Bisa dijelaskan sedikit saja Bang. Kenapa tuh? Dasar-dasarnya kenapa Abang percaya bahwa di kitab itu dijelaskan bahwa manusia itu habis setelah dari base reality, setelah kematian itu akan ada pembalasan di mana kita itu akan, kalau menurut percayaan saya ya, akan ada di mana perbuatan-perbuatan kita itu di reality yang ini itu akan diperhitungkan di reality yang selanjutnya. Itu kalau menurut Abang tuh gimana tuh? Sebenarnya kepercayaan kita sama sih. Oke, kepercayaan kita tuh sama guys. Jadi itu ya kurang lebih gitu ya. Oke guys, gimana nih? Ada yang mau ditambahkan lagi mungkin dari Bang Firza mungkin? Ada? Oh iya, Bang Steven. I'm sorry. Bang Steven. Untuk saya nggak ada sih. Oke, Cukup itu aja. Sudah cukup ya. Kalau dari saya mungkin sobat-sobat Busan sekalian yang misalnya belum nonton The Matrix, please nonton. Gara-gara nonton guys. Iya, nonton The Matrix. The Matrix itu walaupun film lawas tahun 1999, itu sampai sekarang itu masih relevan. Apalagi terkait topik yang kita bahas malam hari ini nih, filosofi reality in philosophy and IT. Itu korelasinya ini banget sama The Matrix. Jadi please nonton. Oke, jadi guys untuk sobat Busam yang di sini dan di rumah sekalian, please nonton The Matrix karena itu berhubungan banget dengan topik yang dibahas malam ini, yang sudah dibahas tadi ya, supaya lebih I get it what we are saying in this this night. Oke, jadi sayang sekali nih guys karena durasi kita yang terbatas dan ya pembicaraannya sudah panjang, malam semakin larut dan lain-lain. Gimana nih sobat Busam sekalian, masih semangat enggak? Masih. Oke, karena kita sudah di penghujung acara, berikan tepuk tangan dong untuk pembicara-pembicara hebat sekalian. Ya keren-keren sekali ya, ini saya agak panas nih sebagai moderator. Waduh, ini pembicaranya keren-keren banget, topiknya berat, terus semuanya punya base ya. Jadi ya kesimpulannya ya, kalau yang saya dapat dari simulasi dan lain-lain, saya ngambil secara umum aja ya. Itu walaupun kita berada di reality di mana kita berada di planet yang kecil, yang melaju di tengah antah berantah dan antah berantah itu sendiri pun terus membesar itu sendiri ya, space itu tadi. Ya, jalani kehidupan dengan baik dan jalani kehidupan untuk mengejar kebahagiaan itu sendiri. Have a good life, have a good time. And kalau misalnya memang benar kita hidup di sebuah simulasi ya, dalam sebuah superkomputer yang entah dijalankan oleh being manapun, just hope nobody trips over the cable ya. Just hope nobody ever trip the cable, the power cable. So, jadi itu ya guys. Jadi untuk sobat Busam sekalian, jangan lupa like, subscribe, and comment, dan jangan lupa follow Instagram Busam ID ya untuk dapat mengikuti podcast-podcast yang lebih seru lagi, mungkin tak kalah serunya dengan podcast kita malam ini. Jadi sekian dari saya, moderator Sekar Pandu Wijayanti. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam guys. Good night.